penambang dan pelaku illegal logging tuh atau legal logging yang tidak terkendali itu ya besar kemungkinan adalah teman-teman dekat Pak Presiden sendiri. Gitu ya. Nah, nggak berani ngomong. Nggak apa-apa, saya yang ngomong. Udah tanggung lah. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya kemungkinan besar adalah teman-teman dari Pak Prabowo sendiri. Sebab kalau misalkan kita cari gitu nama tokohnya siapa yang punya pabriknya, yang punya perusahaan, itu sekarang agak susah ya. Menemukan siapa pemilik dari siapa perusahaan sebenarnya itu gitu pemiliknya. Siapa sebenarnya? Karena perusahaan cangkang dibalik cangkang itu biasa udah lumrah gitu di Indonesia itu udah kayak gitu. Bahkan di seluruh dunia juga sebenarnya lumrah. Nah, tapi seingat saya Pak Prabowo sendiri juga pernah mengakui bahwa beliau itu megang hutan di Sumatera dalam jumlah yang besar kan. HGU memang, tapi kan beliau yang pegang gitu. Nah, jadi Pak Prabowo juga termasuk di sana itu adalah orang yang punya sawit. Nah, sawit itu caranya gimana? Cara bikin perkebunan sawit itu gimana? Ya dibakar hutannya. Iya, dibakar dulu baru ditanam sawit gitu. Iya, gitu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Kang Guru, kenapa ya di situasi saat ini nih banyak pejabat yang terlihat tampaknya bekerja gitu daripada yang benar-benar kerja gitu? Kenapa ya? Ya itu seperti yang tadi dijelaskan. Jadi kita tuh butuh citra di media kita itu. Jadi misalkan gini ya, ada orang yang membangun 1000 masjid, ikhlas baik tulus bikin 1000 masjid dan di dalamnya ada panti asuhannya, ada perpustakaannya, ada kegiatan ekonomi yang menyuburkan ekonomi rakyat gitu misalkan. Tapi dia nggak bilang-bilang. Oke. Misalkan ya. Nah, kemanfaatannya itu menjadi kecil karena dia nggak bilang-bilang. Kalau dia bilang, itu bisa merangsang pesaingnya, misalkan ya. Aku juga bisa kayak gitu. Dia bikin, gue juga bikin, bisa gitu nih kan. gitu ya. Jadi yang hater bikin juga, yang lover bikin juga, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya karena dunia sekarang itu adalah dunia wajah, bukan dunia makna. Kita tuh sekarang sudah ada di sana ya. Sudah ada, masyarakat kita juga udah seperti itu, hidupnya tuh udah seperti itu. Sampai ada saking dunia kita sekarang adalah dunia wajah, handphone kita, aplikasi kita menyediakan filter wajah juga. Iya benar. Iya, kan? Terutama buat perempuan tuh kalau di foto nggak pakai filter nggak asik ya. Dan sejak tahun berapa ya? Mungkin 10 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya skincare itu kejual lebih banyak daripada sabun. Oke. Jadi sebelumnya tuh sabun lebih banyak karena fokusnya itu adalah kebersihan yang lebih maknawi secara keseluruhan bersih gitu kan. dari kuman gitu kan. Nah, sekarang penjualan sabun tuh surut dibandingkan dengan skincare. Artinya apa? Sekarang orang tuh fokus pada wajah, fokus pada penampilan, fokus pada pencitraan, bukan lagi soal makna di dalam. Iya. Nah, begitu pun dengan pejabat. Nah, pejabat-pejabat itu sekarang dia harus memamerkan dia lagi kerja, dia di kamera di mana-mana. Gak apa-apa, sejauh itu tuh menginspirasi orang untuk melakukan hal baik. Makanya saya bilang tadi itu tuh nggak jadi masalah. Kayak KDM gitu ya. Itu kemana-mana bawa kameranya tuh 5 biji, Bu. Gede-gede lagi. Nggak, kalau kita kan kameranya ya kecil gitu ya. Kecil, jelek lagi. Yang saya. Bukan yang ini. Nah, Pak Kadem itu kemana-mana bawa ini, tapi dengan cara seperti itu ternyata dia bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal yang lebih baik, atau bahwa dia itu pada akhirnya bisa menurunkan anggaran untuk sosialisasi program kerja gitu, karena dia sendiri udah gede gitu. Nah itu bisa, atau KDM Pak Purbaya gitu. Ya kelihatan. Ya itu semua tuh nggak jadi masalah. Jadi sekarang yang ditanya tuh seharusnya adalah menteri yang nggak kelihatan.
Iya. Berarti dia emang nggak kerja beneran. Kan sekarang semuanya tuh gimmick gitu kan. Nah, kayak Pak Zulhas kemarin kan kerja kan ngangkut beras gitu. Oh, pas Sumatera kemarin. Iya. Kenapa ngangkut beras gitu itu Masya yang Allah. timnya itu nggak kreatif itu. Tim kreatifnya nggak kreatif. Ikutin gitu. sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan juga ada yang ngangkut beras tuh di zaman waktu itu. Iya, itu Iya kan? Umar. Bukan beras siapa ya itu. Ya tapi itu makanan pokok gitu. Iya. Tapi itu nggak ada kameranya di situ. Iya, ada kamera, benar-benar. Kang Guru, kalau jika ya budaya pencitraan itu saat itu terjadi ya, apakah pencitraan pada saat bencana itu adalah bentuk ketidakmampuan sebetulnya? Ataukah ketidakpekaan? Atau memang budaya politik kita memang udah dalam posisi yang seperti itu tuh, betul-betul rusak misalnya? Si pencitraan itu tuh jadi benar-benar dikedepankan gitu istilahnya. Iya, ini kita memang udah rusak dan kita hidup di zaman yang rusak, di zaman yang edan. Jadi semuanya memang butuh pencitraan. Apakah itu termasuk apa barusan? Ya, dari budaya pencitraan kayak gitu, apakah pada akhirnya memang kulturnya tuh udah seperti itu? Sebenarnya kultur kita tuh nggak gitu. Kultur kita, masyarakat kita bahkan sekarang kaget dengan fenomena itu. Gitu. Saking kagetnya banyak pihak yang gagal untuk beradaptasi ya, seperti yang tadi itu Pak Zulhas gitu kan. Wah, ini udah zamannya pencitraan ngikutin, tapi kan citranya salah. Seandainya Pak Zulhas itu melakukan ngangkut beras itu 15 tahun yang lalu gitu, itu masih bagus. Iya, masih relevan karena Pak Jokowi juga masuk gorong-gorong kan 15 tahun yang lalu itu. Dan itu masih gorong-gorong ya? Iya, masih relevan. Bayangkan angle-nya bisa pas lihat wajah Pak Jokowi, kemudian gorong-gorongnya itu bagus. Itu 15 tahun Itu yang lalu. Dapat gitu ya, dapat tuh Dapet. momentumnya gitu. Dapat momentumnya ya, tapi lagi-lagi itu 15 tahun yang lalu. Kalau sekarang Pak Zulhas melakukan hal yang sama bahkan dengan sutradara yang lebih buruk, ya itu keterlaluan sih. Itu kayak bikin film Marvel tapi ngikut ke tahun 2008 gitu. Itu udah nggak bagus banget. Ya tapi intinya masyarakat kita sebenarnya juga adalah masyarakat yang sekarang tuh lagi kebingungan Itu dia. soal citra itu. Masyarakat kita tuh terombang-ambing luar biasa. Kayak ini yang sederhananya ya, yang di kalangan kita jangan politik terus. Inara Rusli. Beliau tuh sebenarnya nggak punya kesalahan publik. Gak ada masalah apapun. Iya betul, dan itu udah biasa aja kan. Maksudnya ada pernikahan, ada Iya. apa gitu di bawah tangan. Ya memang Lalu itu. tiba-tiba semua orang merasa punya hak untuk menghakimi. Lalu terus kemudian berbalik arah begitu cepatnya. Awalnya mendukung, ngejelekin ininya, kemudian sekarang ngejelekin ininya. Begitu mudah. Karena apa? Karena masyarakat kita tuh masyarakat yang kaget. Sekarang 1 tahun 2 tahun terakhir ini masyarakat kita kaget dengan berbagai pencitraan itu. Kita tuh gak tahu ini tuh sebenarnya adalah orang baik atau orang jahat. Dulu, oh Inara tuh orang baik banget, dia adalah korban dari Iya. sekarang lah ternyata dia ularnya. Lah, kan kamu sendiri yang ngomong dulu tuh. Sekarang berubah lagi. Kita kaget dengan fenomena ini. Politisi juga kaget dan kita tuh akhirnya dipaksa untuk bertindak dan berbuat bukan berdasarkan karakter kita sendiri tetapi berdasarkan adaptasi kita terhadap opini publik. Ya Pak Presiden kita juga kan seperti itu. Bayangin Pak Prabowo itu adalah seorang yang tegas, seorang militer. Suaranya aja lantang gitu kan. Dan kuat gitu, suaranya tuh kuat sekali. Tapi begitu tim suksesnya mengabari bahwa pemilih kita yang paling banyaknya itu adalah anak muda, berubah jadi suka joget dangdut. Ya, itu artinya apa? Bayangin Pak Prabowo yang karakternya udah terbentuk pun terpaksa harus ngikutin gimmick yang Harus diharapkan oleh. menyesuaikan. Nah, ini kan karakteristik masyarakat kita tuh sekarang gini. Kita kaget semuanya dengan masyarakat dengan fenomena yang sekarang, dan kita belum bisa beradaptasi. Pejabat-pejabat kita justru malah memanfaatkan itu. Nah, disinilah kejamnya mereka. Kasus Sumatera, bencana. Faktanya satu, di situ ada sedimentasi tanah lumpur ya, yang terbawa banjir. Ya. Itu di beberapa tempat bisa sampai 3 meter. Wow. Lumpur tuh. Jadi Endapan iya, lumpurnya. jadi kalau banjirnya udah surut, Iya, lumpurnya tertinggal itu. ya lumayan mau bikin apa itu pakai lumpur itu. Tapi yang pertama lumpur, kemudian yang kedua kayu. Jadi ini adalah penegasan bahwa banjir bandang ini disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Iya. Bukan oleh siklon, bukan oleh alam. Alam bisa
ngasih banjir yang gede bisa, tapi Iya. nggak mungkin ngasih lumpur dari hutan tuh nggak. Iya. Pasti ketahan sama Akar dan akar pohon dan lain-lain gitu gitu. kan. Itu udah ketahuan lah. Itu anak SD kita belajar waktu SD gitu ya. Nah, tapi jadi penyebabnya itu adalah pejabat yang ngebalak liar atau membiarkan pembalakan itu terjadi. Pejabat yang bikin kematian pada ribuan orang, pejabat yang bikin kerusakan fatal, pejabat yang merusak infrastruktur, jalan-jalan, semuanya. Tapi ketika bencana terjadi, pejabat itu pula lah yang datang menggunakan bencana itu untuk kampanye, bawa karung. Iya. Masya Allah. Seamoral itu pejabat kita tuh. Jadi bencana dia sendiri yang bikin, pas kejadian dia gunakan bencana itu untuk dapat pencitraan. Ya. Pak Guru, aku ingin sedikit follow up tentang penjelasan Pak Guru yang terakhir ya. Kita tahu bahwa aku dengar kabar bahwa akhir-akhir ini pengiriman bantuan di sana tuh agak dipersulit gitu. Nah, bagaimana Pak Guru bisa dapat informasi tentang itu? Teman-teman mungkin perlu tahu itu satu. Yang kedua, gimana sih Saifullah Yusuf itu sebagai mensos itu nggak kelihatan sibuk apa dia, apa masih ngurusi persoalan tambang di internal PBNU atau gimana Pak Guru? Saya tuh benci sama pertanyaan kayak gini. Karena jadi informasi A1 yang saya ketahui itu lebih banyak dari yang mungkin saya jelaskan. Iya. Nah, ini tuh mancing-mancing padahal pada bagian-bagian bocor tertentu. halus, bocor tipis aja deh Iya, kalau gitu. Ini berbahaya, ini berbahaya. Iya. Jadi saya jelasin sedikit aja, kecil aja gini ya. Jadi pertama, pemerintah kita itu tidak pemerintah kita itu sadar bahwa di balik bencana itu ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi bertahun-tahun. Korupsi, pembalakan hutan, alih fungsi lahan, ada mafia kayu, ada mafia tanah di sana, ada mafia migas, ada banyak sekali di sana. Dan bercampur antara pemerintah dengan oligarki di sana itu bercampur. Nah, semakin banyak orang tahu terkait dengan musibah itu, semakin besar potensi pemerintah ketahuan bahwa selama ini mereka melakukan mal kebijakan. Semakin besar itu. Nah, karena itu semakin besar pula potensi motivasi mereka untuk menutupi kejahatan-kejahatan itu. Nah, diantaranya adalah bantuan asing tidak boleh masuk. Kalau bantuan asing tidak boleh, kenapa bantuan asing tidak boleh masuk? Karena asing juga punya kepentingan. Asing tuh bakal memotret secara telanjang apa yang terjadi di Sumatera untuk kepentingan mereka, tapi juga untuk membuka kepada kita informasi baru. Nah, begitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah asing juga itu pasti nanti akan menitipkan NGO untuk masuk dan punya peran yang lebih permanen di Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Atau setidaknya waktu yang lebih lama. Orang NGO sekarang aja banyak ngerepotin pemerintah gitu ya, karena bocor-bocor kesana kesini, ngebocorin informasi dan lain-lain, apalagi nanti. Nah, tapi intinya adalah pemerintah ketakutan ketahuan. Nah, termasuk juga ada bantuan yang sekarang dipersulit. Saya tidak akan cerita bagaimana dipersulit itu, tapi yang jelas kita semua sekarang udah tahu. Misalkan ada yang masih numpuk di gudang dan belum terdistribusi, ada yang itu dijual, bantuan dari Elon Musk malah dijual gitu ya, dan lain-lain itu sekarang banyak yang seperti itu. Tapi intinya adalah kita tidak mau atau pemerintah kita tidak mau ketahuan. Salah satu yang disangkal oleh pemerintah adalah pembalakan hutan di Aceh itu, misalkan, itu naik sekitar 5 kali lipat. 5 kali lipat? Dalam 1 tahun. Jadi 2024 kita hanya 6 ribuan deforestasi, 2025 kita tembus sampai 23 ribu. Ya, misalkan yang begitulah. Ada di Sumatera Utara juga begitu, di Sumatera Barat yang paling besar. Sumatera Barat itu dari 6 ribu ke 28.000 kalau nggak salah. Hanya dalam waktu 1 tahun. Naiknya berkali-kali lipat. Nah, itu data saya dapat dari Auriga yang melakukan langsung ke sana dan punya ini alat pakai satelit gitu, ngelihat proses deforestasi itu. Dan memang begitu. Dan Baraya semua bisa cross check, misalkan yang pernah saya tampilkan itu di ini
di Google Earth. Nah, ya kan kelihatan tuh kalau dari atas ya gambarannya. Lihat sekarang kalau teman-teman mau datang ke Sumatera Barat, cek Google Earth Sumatera Barat gitu ya. Nah, misalkan ya Sumatera Barat, kemudian kita zoom, random aja, pilih mana aja gitu ya. Sumatera Barat atau Riau atau yang semacam itu random aja. Nah, nanti pasti kalian itu sawit Kelihatan lagi, tuh. sawit lagi. Semua Bukan serba hutan. sawit gitu ya, bukan hutan lagi. Kalau dari jarak jauh kan sama-sama hijau gitu. Tapi kalau diperdekat lah kok jadi sawit. Nah, itu lumrah, itu umum terjadi di sana itu. Nah, jadi deforestasi besar-besaran itu tidak boleh diketahui orang. Nanti malu pemerintahnya. Nah, untuk itu maka mereka tuh bikin semacam border gimana caranya agar bantuan tetap masuk, tapi yang ngasih bantuan jangan banyak tahu. Nah, gitulah. Kurang lebih teorinya gitu. Teori konspirasi dari Pak Dharma Pangrupen. Mangrekun ya. Itu kan semua tadi itu adalah akibat ya, Bu Guru ya. Nah, Iya, dari, akibat. dari semua akibat itu kira-kira sebab apa nih yang harus diberantas menurut Pak Guru? Penambang dan pelaku illegal logging itu atau legal logging yang tidak terkendali itu ya besar kemungkinan adalah teman-teman dekat Pak Presiden sendiri, gitu ya. Nah, nggak berani ngomong, nggak apa-apa saya yang ngomong. Udah tanggung lah. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya kemungkinan besar adalah teman-teman dari Pak Prabowo sendiri. Sebab kalau misalkan kita cari gitu nama tokohnya siapa yang punya pabriknya, yang punya perusahaan, itu sekarang agak susah ya. Menemukan siapa pemilik dari Siapa perusahaan itu agak sebenarnya susah. gitu Siapa pemiliknya. sebenarnya? Karena perusahaan cangkang dibalik cangkang itu biasa udah lumrah gitu di Indonesia itu udah kayak gitu. Bahkan di seluruh dunia juga sebenarnya lumrah. Nah, tapi seingat saya Pak Prabowo sendiri juga pernah mengakui bahwa beliau itu megang hutan di Sumatera dalam jumlah yang besar kan. HGU memang, tapi kan beliau yang pegang gitu. Nah, jadi Pak Prabowo juga termasuk di sana itu adalah orang yang punya sawit. Nah, sawit itu caranya gimana? Cara bikin perkebunan sawit itu gimana? Ya dibakar hutannya. Iya, dibakar dulu baru ditanam sawit gitu. Iya, gitu. Nah, jadi kalau proses pembakaran itu kan dulu kita tuh pernah dimarahin sama Malaysia, sama Singapura gitu kan. Iya. Karena kabut hitam, kabut asap itu Ngeganggu kan tetangga negara iya, lain. sejak tahun 1997. Nah, di sana awal mulanya. Udah itu langsung sawit aja sekarang semuanya. Dan Pak Prabowo Subianto juga tidak malu-malu untuk mengatakan sawit itu kan pohon, ada daunnya. Ya karena beliau punya penghasilan yang sangat besar di sana gitu. Jadi ya kita berharap agar kita disuap sama Pak Prabowo untuk tidak berbicara banyak soal ini. Lumayan berapa ya kira-kira ya? Ya saya nggak bercanda itu. Cuman kalau misalkan awal mulanya dari mana? Ya awal mulanya sejak lama sekali. Sejak pejabat-pejabat kita memang bisnis di sana. Tapi intinya adalah orang semakin punya uang banyak tuh semakin haus dia. Jadi semakin punya banyak uang semakin rakus. Itu psikologi umum yang kita ketahui bersama gitu. Jadi kalau kita punya jatah beras seminggu sekali cuman 1 karung katakanlah, kata syukur tuh masih sering kita katakan. Kalau masih di level itu. Nah, jadi ini nih ciri orang miskin tuh apa? Nah, ini relate dengan bahasa kita kali ini nih. Gimana? Cirinya apa nih? Ciri orang Oke. miskin tuh gini, ketabrak mobil sampai kakinya pincang. Dia tuh ngomongnya gini, astagfirullah tadi saya ketabrak, untung masih selamat, cuman kaki doang yang pincang, syukur masih selamat. Terus berikutnya ketabrak lagi, kakinya diamputasi, alhamdulillah masih selamat, cuman kaki. Kita tuh masih selalu bersyukur. Itu ciri orang miskin tuh gitu. Oke. Tabrak kayak gimana pun. Tapi coba kalau orang udah kaya, kesenggol, mobilnya kesenggol baret. Woi lu goblok, ini kenapa ini muka mata lu kepake nggak, buta nggak lu, kan gitu. Padahal mobilnya baret dikit gitu. Nah dia punya mobil. Orang miskin yang ketabrak, dia cuman bersyukur untung masih selamat. Semakin kaya kita, ego kita semakin besar, kerakusan kita menjadi semakin banyak, semakin besar.
Nah, kalau kita terkait dengan pembalakan hutan misalkan, untuk ngebalak hutan tuh ongkosnya tuh miliaran. Pasti kan, buka lahan, sewa orang, Belum pengamanan. wah itu miliaran. Nah, artinya apa? Orang yang melakukan itu tuh orang yang super duper kaya. Tapi mereka masih tetap serakus itu sampai ngambil hutan. Iya. Nah itu jadi manusia tuh semakin kaya tuh justru malah jadi semakin rakus, semakin ego, semakin tidak mau dikritik, semakin susah untuk evaluasi diri. Iya. Makanya standar kebahagiaan mereka itu udah ada di level yang sangat tinggi, sampai ketika mereka gagal melakukan hal kecil yang tidak berdampak apapun, banyak di antara mereka tuh yang langsung lari ke narkoba. Ini pejabat-pejabat kita tuh banyak yang make. Nah, Kata BNN gitu ya, kata BNN tuh ada pejabat-pejabat, bahkan ada pejabat dulu tuh yang sampai mabok di pesawat presiden itu. Ada ya.